الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم وتفضل وتعنى على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. فيا ايها الناس اوصيكم واياي نفسي بتقوى الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. فقد قال الله تعالى في محكم تنزيله وهو اصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا أذن ربكم لشكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فيا أيها الناس أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت واتبع السيئه الحسنه تمحها وخالق الناس بخلق حسن. وقال الامام الحداد: تقوى الله العالمين فانها عزكم عز في الدنيا والاخره في هذه الدارين واستمسك بها والزم تنال ما تشتهي وترضى. معاشر المسلمين، احبكم الله جميعا. senantiasa kita terus memuji, memuja, bersyukur atas segala nikmat pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah zat yang sangat baik,
disederhanakan. Mereka menjadikan dunia sebagai tempat untuk mencari bekal sebanyak-banyaknya dan sebaik-baik bekal berdakwah kepada Allah. Maka itu dimuliakan Allah. Dalam ayat ini, ketika dikatakan nama hasanah, maka para ulama menjelaskan sebagaimana yang sudah dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Hasanah yang kita inginkan dari Allah ketika di dunia, maka Allah anugerahkan kita ilmu, pemahaman, pengertian tentang kehidupan. Ilmu tentang bagaimana cara kita beriktikad berkeyakinan yang benar kepada Allah. Ilmu tentang bagaimana cara kita menyembah Allah dengan cara yang benar. Karena sesungguhnya amal ibadah yang dilakukan tanpa didasarkan ilmu yang benar, maka amal tersebut akan sia-sia. Wa kullu man bighairi ilmin ya'mal a'maluhu marduddatun la tuqbal. Siapapun yang beramal tanpa dasar ilmu, maka amalnya akan tertolak dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka berbahagia manakala ada orang-orang yang hatinya digerakkan oleh Allah untuk berangkat ke majelis ta'lim, berangkat untuk menuntut ilmu. Berbahagia manakala lidahnya digerakkan oleh Allah untuk menanyakan satu perkara tentang akhirat atau kebenaran. Itu berarti orang-orang tersebut hatinya dilembutkan Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid-din." Barang siapa orang yang menginginkan kebaikan padanya, maka Allah fahamkan dia akan urusan agama. Faham dengan sholat, faham dengan tata cara, apa rukunnya, apa syaratnya, apa yang membatalkan sholat. Jangan sampai bahwa ternyata ketika ada sholat hanya untuk ikut-ikutan orang lain, hanya benar hanya bila tanpa yang berharap kepada Allah tentang ibadah tersebut. Maka yang dimuliakan Allah, jika ternyata kita masih terus bergerak untuk beramal sesuai dengan ilmu, maka mari kita paksakan diri kita, langkahkan kaki kita ke satu tempat yang disebut oleh Rasulullah SAW sebagai
Ketika yang masuk dalam yang baik, maka barat dan daging kita akan menjadi penjauh dan penolong dalam melakukan kebaikan. Orang yang melakukan sesuatu yang halal pasti hidupnya diberkahi oleh Allah. Apa kemudian kebaikan berikutnya? Mana orang tersebut suka bergaul dengan orang-orang yang mengharapkan pada hal yang baik dan positif. Bahwa yang dimuliakan Allah, manusia itu jangankan kecil, tuanya saja butuh orang di sekitar untuk memberikan waktu kepadanya. Ini menunjukkan kebenaran bahwa manusia amat sangat tergantung dengan siapapun yang ada di sekelilingnya. Berteman kita dengan orang yang suka belajar, setidaknya kita punya rasa untuk kita. Berteman kita dengan ahli fikir, satu-satu tidak kita akan mudah mendudukan Allah untuk menghiasnya. Berteman kita dengan orang-orang ahli sedekah, satu kali pasti kita akan bergerak untuk melakukan sedekah. Di manakah berteman kita dengan ahli maksiat? Hari ini kita buat, besok kita tahan, lusa yang mungkin masih tertahan dan mungkin boleh jadi hari keempat, bulan keempat, kita akan terjerumus dalam maksiat. Berarti ketika seseorang telah dimudahkan Allah untuk berkenalan, dekat, berkeluarga, berguru, berfamili, mempunyai satu circle dengan orang-orang yang baik, bersyukurlah bahwa hamba beramal saleh itu doa. Siapa mereka? Mereka adalah manakala ketika engkau melakukan salat, maka mereka akan mengajak terus melakukan salat. Ketika engkau terjerumus dalam bab maksiat, maka dia mengingatkan jangan sampai engkau melakukan maksiat. Kalau engkau bertemu dengan orang-orang seperti itu, bersyukur bahwa Allah telah memberikan hasanah kepadanya. Hasanah berikutnya adalah manakala Allah menitipkan kepada kita pasangan hidup yang salehah, anak-anak yang taat kepada Allah, lingkungan yang baik, maka itu hasanah yang Allah berikan kepada kita. Maka yang berbeda dengan berarti ternyata bersyukur kita kepada Allah, benar ternyata Allah amat sangat baik kepada kita. Hasanah yang berikutnya yang Allah berikan kepada kita, asyukru ala ni'mah wasabru ala musibah. Bahwa hasanah itu adalah kemampuan kita untuk berterima kasih kepada Allah atas kondisi apapun yang Allah berikan kepada kita. Ikhwan kepada Allah, tentunya kita ingat bahwa dari kecil kita, ketika sangat kecil kita kecil, tidak banyak yang kita butuhkan. Uang kaya mungkin 100 rupiah, paling mahal 500 rupiah. Kita sudah merasa menjadi orang yang paling kaya. Terima kasih kita kepada ayah dan bunda kita. Tapi semakin tua kita, semakin lama kita bercokol di dunia, semakin banyak keinginan-keinginan kita ikuti, maka disitu kemudian berkurang syukur kita kepada Allah. Diberikan ini masih kurang, diberikan ini merasa masih belum cukup, diberikan ini masih merasa belum bisa memuaskan daya kita. Tapi ternyata di sisi lain kita lihat ternyata ada orang-orang yang ketika mereka bahkan menerima berapapun mereka berterima kasih, mampu tersenyum atas pemberian Allah. Itu maknanya orang tersebut diberikan hasanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi berikutnya ikhwan, hasanah yang kita dalam penting adalah istiqomah dalam kebaikan. Karena Rasulullah SAW